Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah Sosiologi Pertanian dengan saya Ratih Hinekawati. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu untuk memperjelas semua penjelasan terkait dengan mata kuliah Sosiologi Pertanian. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan kuliah Sosiologi Pertanian pada semester Gasal tahun ajaran 2023-2024. Mata kuliah ini diselenggarakan di 4 kelas, di mana kelas A, B, dan C merupakan kelas reguler yang diselenggarakan dalam bahasa Indonesia, dan kelas D diselenggarakan dalam bahasa Inggris. Saat ini kita semua berada di kelas C, di mana di kelas C diampu oleh 2 dosen, yaitu yang pertama Ibu Alia Birajian Raya, SPNP PhD, dan saya sendiri Ratih Inekawati, SPMAGR PhD. Nah, untuk kuliah Sosiologi Pertanian kelas C, kita menggunakan Learning Management System Google Classroom dengan kode WKQ-VAWB. Silahkan semua peserta yang berada di kelas Sosiologi Pertanian kelas C untuk bisa join di kelas Sosiologi Pertanian Google Classroom LMS dengan kode tersebut. Karena seluruh pengumuman-pengumuman penting dan penugasan akan melewati Learning Management System ini. Sebelum kita menginjak ke materi, izinkan saya untuk menjelaskan terlebih dahulu capaian pembelajaran lulusan yang dititipkan di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Yang pertama adalah CPL KU2, di mana mahasiswa mampu mengembangkan jaringan kerja, beradaptasi, berkreasi, berkontribusi, mensupervisi, mengevaluasi, dan mengambil keputusan dalam rangka menunjukkan kinerja mandiri dan kelompok untuk menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan masyarakat. Yang kedua, CPL P3, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep teoritis sosial ekonomi pertanian yang mencangkup sosiologi pertanian, psikologi sosial, pembangunan masyarakat, manajemen usaha tani, pemasaran pertanian, dan kewirausahaan pertanian. Yang ketiga, CPL KK2, yaitu mahasiswa mampu menerapkan ilmu sosial ekonomi pertanian yang mencangkup sosiologi pertanian, psikologi sosial, pembangunan masyarakat, manajemen usaha tani, pemasaran pertanian, dan kewirausahaan dalam kegiatan penyuluhan dan komunikasi pertanian pada lahan suboptimal dan pertanian berkelanjutan. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah Sosiologi Pertanian ini ada 4, yaitu yang pertama CPMK1, mahasiswa mampu menjelaskan ruang lingkup studi Sosiologi Pertanian dalam penyuluhan dan komunikasi pertanian. Yang kedua CPMK2 mampu menjelaskan konsep tentang sistem dan proses sosial masyarakat tani dalam pertanian berkelanjutan dan lahan suboptimal. Yang ketiga CPMK3 mampu menjelaskan permasalahan tentang sosial ekonomi budaya dan lingkungan masyarakat tani dalam pembangunan pertanian berkelanjutan secara mandiri dan berkelompok. Dan yang terakhir CPMK 4, yaitu mahasiswa mampu merumuskan solusi atas permasalahan pembangunan pertanian berkelanjutan yang berkaitan dengan sistem dan proses sosial pada masyarakat tani. Di mana masing-masing CPMK memuat CPL masing-masing, di mana CPMK 1 dapat menilai CPL 2 terkait dengan pengetahuan 3, CPMK 2 juga menilai tentang CPL 2 yaitu P3, CPMK 3 dan CPMK 4 secara bersama-sama menilai KU2, P3 dan juga KK2. Berikut adalah kegiatan mingguan kita atau RPKPM kita. Jadi kita ada 14 kali pertemuan atau 14 minggu di sini, dan masing-masing pertemuan ada topik yang akan kita bahas. Pada minggu pertama, topik yang akan kita bahas adalah terkait dengan pendahuluan RPKPS serta hubungan sosiologi pedesaan dan ilmu pertanian. Nah, untuk substansinya, pendahuluan dan RPKPS, kami akan menjelaskan tentang penjelasan umum mata kuliah ini, termasuk kontrak belajar, arti sosiologi, kemudian pengertian sosiologi pedesaan dan sosiologi pertanian, kemudian ruang lingkup sosiologi pertanian, kegunaan mempelajari sosiologi pertanian.
Dan selain itu juga kita akan mempelajari tentang sosiologi pedesaan sendiri, karakteristik desa, karakteristik masyarakat pedesaan, sosiologi pertanian, serta hubungan sosiologi pedesaan dengan pertanian. Kemudian di minggu kedua kita akan mempelajari tentang topik struktur pertanian, di mana kita akan mendiskusikan terkait dengan pengembalaan berpindah, perladangan berpindah, pertanian feodalistik, pertanian keluarga, pertanian kapitalistik, pertanian kolektif, dan pertanian sosialistik. Di minggu ketiga kita akan membahas terkait dengan penguasaan tanah dan pemanfaatan lahan pertanian dengan isi pemanfaatan lahan pertanian, kepemilikan lahan, fragmentasi lahan, penguasaan atas tanah, serta penggunaan tanah. Selanjutnya di minggu keempat dan 5 kita akan membahas terkait dengan karakteristik petani di Indonesia dan struktur sosial masyarakat pedesaan. Kita akan membahas tentang karakteristik sosial budaya dan ekonomi pertanian, struktur sosial agraris di pedesaan, serta karakteristik ekonomi dan dinamika perubahan agraris. Di minggu 6 dan 7 kita akan membahas terkait dengan kelembagaan sosial, pertanian, termasuk di dalamnya ekonomi dan budaya juga. Ya, yang isinya pengertian kelembagaan pertanian, kemudian kebutuhan dasar manusia dan kelembagaan sosial ekonomi pertanian, kemudian lembaga tradisional dan juga lembaga modern yang ada di pedesaan, kemudian kelompok sosial, organisasi sosial, serta social capital di daerah pedesaan. Di minggu 8-9, setelah UTS, kita akan membahas terkait dengan peranan wanita tani dalam pembangunan, meliputi pengertian gender, kemudian pendekatan studi gender, serta alokasi waktu dan peran wanita pedesaan di sektor pertanian. Di minggu 10 kita akan membahas terkait dengan kemiskinan, meliputi pengertian kemiskinan, kemiskinan di pedesaan, serta penanggulangan kemiskinan petani di Indonesia. Minggu ke-11 kita akan membahas tentang pengembangan sumber daya manusia pertanian. Seperti kita tahu bersama bahwa saat ini petani atau regenerasi petani itu sangat sulit. Nah, di sini kita akan membahas terkait dengan SDM pertanian di Indonesia dan pemberdayaan petani di Indonesia. Di minggu ke-12 dan 13, kita akan membahas terkait dengan revolusi industri 4.0 dalam bidang pertanian, meliputi modernisasi sektor pertanian, pemanfaatan Internet of Things dalam pembangunan pertanian, penggunaan new media dalam mendukung kegiatan pertanian, serta pengembangan agribisnis dan permasalahan pertanian. Minggu ke-14, minggu terakhir, kita akan membahas tentang paradigma baru pembangunan pertanian. Kemudian dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Ini yang terakhir terkait dengan komponen penilaian. Ya, jadi penilaian akan didasarkan oleh yang pertama tugas yang berbasis CBL atau Case Based Learning. Dia punya bobot 10% untuk menilai CPMK 1 dan CPMK 2 serta CPMK 4. Kemudian ada komponen penelitian kuis dengan bobot 5% akan menilai CPMK 1 dan CPMK 2. Kemudian presentasi dan makalah memiliki bobot 15%, akan menilai CPMK 2, CPMK 3, serta CPMK 4. Kemudian ujian tengah semester kita akan case-based learning lagi dengan bobot 35%, menilai CPMK 1, CPMK 2, dan CPMK 3. Sedangkan ujian akhir semester kita masih menggunakan CBL atau case-based learning dengan bobot 35% untuk menilai CPMK 3 serta CPMK. Baik, terima kasih. Itu untuk penjelasan terkait dengan RPKPS dan CPMK yang dititipkan di mata kuliah Sosiologi Pertanian. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, mohon izin saya akan langsung share untuk kuliah kita, materi kuliah kita yang pertama terkait dengan pengertian sosiologi pertanian. Berdasarkan pengertiannya, sosiologi
berasal dari dua kata, yaitu sosius dan juga logos. Sosius yang diartikan sebagai kawan atau teman, di mana teman atau kawan itu keberadaan orang-orang lain dalam suatu hubungan. Dan logos sendiri adalah ilmu atau pengetahuan. Definisi secara menyeluruh, sosiologi merupakan ilmu tentang bagaimana manusia berkawan. Kemudian definisi dari para ahli, Giddens 2004 menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu tentang bagaimana seseorang itu melakukan social life atau kehidupan sosial dalam kelompok dan juga dalam masyarakat. Atkinson et al. Tahun 2015 menyatakan bahwa sosiologi merupakan sebuah studi tentang bagaimana individual berperilaku atau manusia itu berperilaku dalam kelompok dan bagaimana perilaku itu dipengaruhi oleh kelompoknya. Weber tahun 2022, Chit Suhorn et al. Tahun 2010 menyebutkan bahwa sosiologi merupakan ilmu di mana objeknya menginterpretasikan terkait dengan pemaknaan social action atau aktivitas-aktivitas sosial dan oleh karenanya memberikan explanation atau penjelasan penyebab mengapa aksi-aksi tersebut itu berproses gitu ya dan efeknya yang ditimbulkan setelah itu. Menurut Pritin Sorokin, Chit Sukanto tahun 2010 menyatakan bahwa sosiologi itu merupakan ilmu yang mempelajari tentang hubungan dan pengaruh timbal balik ya, dari aneka macam gejala sosial dan hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dan gejala non sosial serta ciri-ciri umum semua gejala sosial. Rocek dan Warren, Chit Sukanto tahun 2010 menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dan kelompok-kelompok. Osborne dan Nimkov, Chit Sukanto 2010 menyatakan bahwa sosiologi adalah penelitian secara ilmiah terhadap interaksi sosial dan hasilnya yaitu organisasi sosial. Dorn dan Lemers, Chit Sukanto tahun 2010 menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan tentang struktur-struktur dan proses-proses kemasyarakatan yang bersifat stabil. Sumarjan dan Sumardi masih dalam Sukanto tahun 2010 menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan yang terjadi. Green 1960, Chit Raharjo 1999 menyatakan bahwa sosiologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan manusia dalam masyarakat dalam berbagai aspeknya. Dan yang terakhir, Priyotam Tomo tahun 2001 menyatakan bahwa sosiologi mempelajari perilaku masyarakat dan perilaku sosial masyarakat yang meneliti kelompok yang dibangunnya sendiri. Nah, dari pengertian-pengertian itu kita dapat merumuskan pengertian dari sosiologi pertanian, ya, lebih sempit dibandingkan atau lebih mengkerucut dibandingkan pengertian dari sosiologi itu sendiri. Sosiologi yang memusatkan hampir semua perhatiannya pada petani dan permasalahan kehidupan petani itu disebut sebagai sosiologi pertanian. Tema utamanya posisi sosial petani dalam masyarakat, undang-undang pertanian, organisasi sosial pertanian termasuk struktur pertanian, kemudian usaha pertanian, bentuk organisasi pertanian, dan masalah sosial pertanian. Situasi kehidupan manusia yang tergantung pada pertanian ditentukan oleh tata tanah, tata kerja, tata kekuasaan, dan kesemuanya tertuang dalam hukum agrarian dan hukum pertanahan. Sosiologi pedesaan sendiri merupakan suatu cabang sosiologi yang khusus mengkaji masalah tentang masyarakat pedesaan serta dinamikanya. Sosiologi pedesaan adalah sosiologi yang tentang struktur dan proses-proses sosial yang terjadi di pedesaan. Bidang kajiannya itu menekankan pada masyarakat pedesaan dan segala dinamikanya termasuk di dalamnya meliputi struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola perilaku, serta berbagai transformasi ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, mari
Sekarang kita melakukan diskusi bersama-sama tentang karakteristik pedesaan ini. Meliputi struktur sosial, proses sosial, mata pencaharian, pola perilaku, serta transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Silahkan kalian mengeluarkan gadget kalian masing-masing, kemudian ketik alamat Padlet berikut ini, atau kalian juga bisa scan QR code diskusi berikut. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Ini adalah hasil dari jawaban-jawaban kalian melewati tablet ya. Terima kasih. Di sini ada semuanya ya, sudah menulis di sini terkait dengan struktur sosial, proses sosial, mata pencarian, pola perilaku hingga transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi di pedesaan. Terkait dengan struktur sosial ya. Di sini baik itu Vinky, kemudian Sandros, Magda, kemudian Divla, Alia, Yeni, dan Irul, Maya, semua menyebutkan bahwa struktur sosial yang terjadi di perdesaan relatif homogen, begitu ya. Kaitannya di sini untuk struktur sosial horizontal, mohon maaf, yang meliputi ras, suku, dan agama ini mayoritas sama, begitu. Mayoritas satu masyarakat dengan yang lainnya itu sama, memiliki agama yang sama, suku yang sama, ras yang sama. Hal ini terjadi karena mayoritas di perdesaan itu kalau dirunut kembali ke generasi-generasi sebelumnya, ternyata mereka itu biasanya dalam satu pohon keluarga yang sama. Sehingga mereka memiliki karakteristik baik itu agama, suku, dan juga ras yang sama antar satu dengan yang lain. Sedangkan di sini terkait dengan tingkat pendidikan ya, saya baca di sini milik oh ya, Koirul ya mengatakan bahwa mungkin kalau tingkat pendidikan itu relatif rendah begitu untuk di perdesaan gitu ya. Terus di sini juga menarik Alia mengatakan bahwa ibadah itu biasanya dijadikan sebagai tempat kehidupan sosial untuk di perdesaan. Oke, baik, terima kasih. Itu terkait dengan struktur-struktur sosialnya. Kemudian untuk tingkat pendidikan dan kelas ekonomi serta apa istilahnya pekerjaan, ya di sini juga Magda menjelaskan terkait dengan ternyata adanya pembagian apa ya karakteristik petani itu sendiri ya di pedesaan. Ada petani yang memiliki lahan dan juga rumah, tetapi ada juga yang tidak memiliki lahan tetapi juga memiliki pekarangan ya. Terus kemudian ada juga petani yang sama sekali tidak memiliki semuanya sehingga dia bekerja full sebagai buruh tani. Terima kasih semuanya. Kemudian proses sosial yang kaitannya juga dengan interaksi sosial ini sudah juga dijawab oleh kalian semua ya. Terima kasih. Dari Sandros di sini menyebutkan bahwa mereka itu biasanya lebih terbuka ya dan tidak bersifat individualistik begitu, tetapi pada akhirnya karena interaksinya karena terlalu dekat kadang-kadang terlalu ikut campur gitu ya. Menarik di sini. Kemudian Magda juga menyebutkan masih akrab, peduli, gotong royong ya, adat istiadat dan norma sangat dipegang secara teguh gitu ya. Ini Diva juga menyebutkan tentang proyek-proyek pertanian ya yang sangat erat ada di sana. Kemudian ini Vinky, Alia, Yeni menyebutkan adanya asosiatif dan disosiatif ternyata. Ada proses-proses sosial semacam itu juga gitu di perdesaan ya. Salah satunya kalau yang asosiatif itu mungkin gotong royong ya, gotong royong, kemudian kaitannya dengan pengajian, pemakaman, pernikahan ini menarik sekali. Kemudian ya ini menyebutkan di sini ternyata disosiatif pun juga akan ada gitu ya, pertentangan, pertikaian, persaingan gitu antar masyarakat itu pun juga ada. Ya, apalagi ketika mereka juga karena terlalu akrab ya satu sama yang lain, akhirnya perselisihan paham mungkin bisa jadi lebih mudah juga terjadi. Oke, kemudian mata pencaharian kita sebut sebagai pekerjaan juga. Kalian semua menyebutkan di sini bahwa dominasi di perdesaan itu mata pencariannya adalah petani ya di sektor-sektor pertanian. Nah, ini yang menarik yang nanti kita bisa diskusikan bersama selanjutnya.
Oke, kemudian pola perilakunya, ya kegiatan yang dilakukan berulang-ulang kali, itu di sini dikatakan bahwa oleh Sandros, Sandros menuliskan bahwa banyak sekali ternyata norma dan aturan yang tidak tertulis gitu, tetapi masih sangat melekat di sana gitu. Dan nah suka tidak suka masyarakat harus mentaati konsekuensinya. Menarik ya. Terus kemudian, oh ini Bang Denny juga sebenarnya menarik untuk kita diskusikan lebih lanjut ya, bahwa mereka tuh punya budaya kerja yang sebenarnya tidak teratur gitu. Mungkin karena waktunya mereka juga cenderung lebih luas ya, leluasa begitu. Dan karena lokasi satu dengan yang lain itu dekat-dekat gitu, sehingga mereka tidak masalah gitu ketika mengganti-ganti waktu-waktu kerja. Kemudian untuk Divla ini juga mengatakan bahwa kegiatan sosial menjadi sesuatu yang utama gitu ya. Menarik ya. Jadi kepentingan individu itu menjadi pilihan selanjutnya gitu. Kegiatan-kegiatan seperti kerja bakti ini kalau dari Alia juga kemudian masih ditekankan di situ. Yeni juga iya, ya gotong royong ini juga disebutkan juga oleh Irul, Maya dan juga Vinky. Kemudian yang terakhir terkait dengan transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, ini disebutkan ke Sandros menyatakan bahwa tak perlu usaha gitu ya yang ekstra terhadap masyarakat perdesaan gitu, karena harus apa namanya merubah sikap dan perilaku yang sudah ada gitu ya. Terus kemudian Magda menyampaikan bahwa tetap harus ada tuntutan kemajuan, terutama di teknologi informasi gitu ya. Karena apalagi internet ini juga sudah mulai masuk. Diva ini juga menarik mengatakan bahwa ketika ada informasi baru, pengetahuan baru akan lebih mudah untuk disampaikan di masyarakat pedesaan ketika dibarengi atau didampingi oleh tokoh-tokoh masyarakat. Oh, menarik ya. Terus kemudian perlu kalau Alia mengatakan bahwa perlu sosialisasi yang sangat intensif gitu ya. Kalau misalnya memang ingin memberikan perubahan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Hmm, itu sih mungkin ya. Terima kasih atas apa diskusi-diskusinya lewat Padlet. Ya, mungkin kita lanjutkan saja ke materi selanjutnya ya, yaitu terkait dengan sosiologi pedesaan dan juga sosiologi kotaan. Nah, eh, menarik untuk sosiologi pedesaan dan sosiologi perkotaan kita diskusikan di sini, ya, di mana masyarakat pedesaan itu kita sering sebut sebagai rural community dan masyarakat perkotaan itu sering kita sebut sebagai urban community ini. Ya, karena sebenarnya tidak melulu mata pencarian sebagai petani ya atau sosiologi pertanian itu sebenarnya juga harus selalu linkage dengan sosiologi pedesaan. Toh juga saat ini di kota kita juga sudah menemukan beberapa kegiatan-kegiatan pertanian sehingga bisa jadi kegiatan pertanian pun juga bisa menjadi salah satu ciri khas di perkotaan. Nah, saya ingin mendiskusikan bersama dengan kalian semua terkait dengan perbedaan masyarakat, pedesaan, dan perkotaan ya, yang dapat dilihat lewat kehidupan keagamaan, individualisme, pembagian kerja, macam pekerjaan, jalan pikiran, jalan kehidupan, serta perubahan-perubahan sosial lainnya. Silahkan, mungkin kita langsung diskusi saja ya. Apakah ada yang ingin memberikan respon ya atau jawaban terkait dengan apa saja sih perbedaan masyarakat di pedesaan dan perkotaan berdasarkan poin-poin ini? Silahkan. Oh, oke. Yeni sudah raise hand. Silahkan, Yeni. Baik, Bu. Terima kasih. Mungkin saya izin untuk menyampaikan pendapat terkait dengan perbedaan karakteristik masyarakat perdesaan dan perkotaan ya, Bu. Mungkin saya izin menjawab 3 poin ya, Bu. Mungkin yang lain nanti bisa Hmm, menambahkan.
itu terkait dengan perbedaan kehidupan agama. Tentu saja ketika kita melihat di perkotaan itu pasti lebih heterogen karena masyarakatnya pun akan berasal dari banyak sekali latar belakang dan mungkin banyak yang pendatang dan mereka berasal dari wilayah-wilayah dengan mayoritas maupun keagamaan yang berbeda seperti itu. Berbeda dengan yang ada di pedesaan itu pastinya mereka akan cenderung lebih homogen. Mungkin bisa dikatakan satu agama, satu desa satu agama pun itu sangat memungkinkan dan sangat banyak kita temui. Kemudian kalau dari poin individualismenya, mungkin ini sangat jelas terlihat di perdesaan dan perkotaan itu nilai individualismenya lebih tinggi yang ada di perkotaan gitu, di mana di perdesaan itu masih sangat kuat modal-modal sosial, gotong royong dan lain-lain seperti itu, adat istiadatnya pun masih kental. Kemudian dalam hal pembagian kerja itu di perdesaan itu masih sangat erat dengan adanya pertalian persaudaraan seperti itu. Jadi di dalam suatu bidang pekerjaan itu pasti kebanyakan dikuasai oleh satu keluarga yang mengisi daripada jobdesk-jobdesk yang ada di dalam suatu bidang. Kemudian kalau ada di perkotaan itu pasti lebih banyak sekali orang-orang yang mengisi bagian tersebut dan tidak hanya berasal dari satu keluarga, bahkan sangat multikultural yang ada di perkotaan. Jadi memang sangat berbeda antara perkotaan dan perdesaan. Mungkin itu Bu dari saya, teman-teman ada yang ingin menambahkan? Oke, terima kasih Yeni. Kemudian ini Magda juga raise hand, silahkan Magda. Oke, Ibu, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Mungkin saya izin menambahkan jawaban dari Mbak Yeni tadi sebelumnya. Terkait 3 poin lainnya, itu ada terkait mata pencaharian. Kalau menurut saya, mata pencaharian ini bisa dilihat perbedaannya dari segi kondisi lingkungan alamnya, begitu ya, Bu ya. Karena di pedesaan itu kan kita masih bisa lihat ada banyak sekali lahan pertanian dan juga tadi disebutkan oleh Mbak Yeni juga kalau masyarakat pedesaan itu untuk mata pencarian juga bersifatnya homogen dan mayoritas dari mereka itu mata pencarian itu sebagai petani atau di lingkup pertanian gitu. Sementara kalau di perkotaan yang lahan pertaniannya udah sempit dan bersifat heterogen itu untuk pekerjaannya lebih kepada bidang industri, jasa, dan juga bisnis begitu. Kemudian yang poin berikutnya ada jalan pikiran. Untuk jalan pikiran mungkin kita bisa lihat dari pola pikir masyarakat atau cara berpikirnya, di mana kalau di pedesaan ini karena masih kental dan juga erat dengan budaya dan juga kepercayaan begitu, jadi masih ada beberapa kepercayaan-kepercayaan yang dijadikan sebagai cara mereka dalam berpikir atas sesuatu begitu. Sementara kalau di kota di mana nilai budayanya sudah mulai luntur begitu ya, jadi lebih rasional gitu dalam cara berpikirnya. Kemudian untuk jalan poin terakhir ya terkait jalan hidup itu bisa dilihat dari cara mereka dalam berinteraksi sesama begitu. Dimana kalau di pedesaan itu seperti yang tadi sudah kita bahas di Padlet, itu disebutkan juga kalau di desa lebih ke arah kekeluargaan di mana ada gotong royong dan sebagainya. Sementara kalau di kota itu lebih individualis. Itu Bu, dari saya terkait 3 poin lainnya. Terima kasih. Baik, jadi seperti yang kita diskusikan bersama tadi ternyata ada perbedaan ya antara masyarakat perdesaan dan juga masyarakat perkotaan pada poin-poin tersebut. Perbedaan-perbedaan terutama lebih kuat disebabkan oleh sifat heterogen dan juga homogen yang ada di masyarakat. Mungkin itu saja ya untuk hari ini. Terima kasih atas partisipasi kalian, keaktifan kalian menyimak kuliah saya sampai akhir. Kita berjumpa lagi minggu depan di materi yang berbeda. Saya cukupkan, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kati. Terima kasih, Bu Ratu.